Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliani, Prodi PTI dengan NIM 2304012. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang judul tugas yang dimana dosen pengampu saya yaitu Bapak Fauzi Erwis Eskom Mkom yang terhormat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang disuruh membuat video 1 jam 5 menit. Dari sekarang saya akan menemani 1 jam 5 menit ke depannya nanti bersama Cindy Yuliani. Pendidikan teknologi maju, yang dimana judul tugas saya yaitu pemrograman berorientasi objek. Di sini bisa terlihat contoh dari diagram atau kayak seperti panah-panah yang ada di gambar tersebut. Slide kedua, ada pendahuluan pemrograman objek, yang dimana definisi dan sejarah PBO. Pemrograman berorientasi objek atau disebut dengan PBO adalah paradigma yang memfokuskan pada pengembangan perangkat lunak melalui penggunaan kelas dan objek, yang menawarkan pendekatan lebih terstruktur dibandingkan metode pemrograman lainnya. Konsep dasar PBO. Apa itu konsep dasar PBO? Konsep dasar PBO itu terbagi menjadi 2, yaitu ada kelas, ada objek yang di dalam PBO. Definisi kelas. Kelas adalah blueprint untuk objek. Ia mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki objek yang dibuat dari kelas tersebut, memungkinkan pengorganisasian kode yang lebih baik dan reusable. Ada contoh analogi. Tadi konsep dasarnya terbagi menjadi 3 ya. Contoh analogi menggunakan analogi kelas bisa diibaratkan sebagai jenis mobil. Kenapa harus jenis mobil? Kenapa nggak motor, sepeda, atau hal yang lainnya? Ya, karena mobil merupakan contoh yang pas buat diberi contoh di dalam sebuah contoh analogi. Sedangkan objek adalah mobil spesifik seperti Toyota Corolla yang memiliki atribut dan metode sesuai kelasnya. Komponen kelas. Setiap kelas terdiri dari atribut yang menyimpan data dan metode yang mendefinisikan perilaku objek. Kelas menyediakan struktur yang jelas untuk pengembangan perangkat lunak yang efisien dan terorganisir. Kelas dan objek. Memahami struktur utama PBO. Kelas berfungsi sebagai blueprint untuk objek, sedangkan objek adalah instansi dari kelas. Memahami komponen penting ini membantu dalam pengembangan perangkat lunak yang lebih terstruktur dan efisien. Slide kelima ada enkapsulasi dalam PBO. Pengamanan data yang efektif. Enkapsulasi adalah prinsip
penting dalam pemrograman berorientasi objek yang melindungi data melalui akses modif, memastikan hanya metode tertentu yang dapat mengakses dan memodifikasi atribut kelas. Ya, contohnya itu kayak seperti kita membuat data, tapi tiba-tiba data kita itu dapat dihack oleh orang. Jadi untuk itu kita harus dapat memastikan pengamanan data yang lebih efektif, yang lebih akurat, dan dapat menyimpan data-data kita itu dengan sandi atau password yang lebih sulit untuk ditemukan, dihack gitu. Yang kedua ada enkapsulasi dalam PBO. Akses, modifier, dan penerapan. Enkapsulasi melindungi data dalam objek menggunakan akses modifier seperti public, private, dan protected untuk menjaga keamanan dan membatasi akses terhadap atribut dan metode. Contoh itu seperti di gambar. Ada akses modalitors atau public, private, dan protected. Itu ada sebagian dari prosesnya itu, ya kan? Di bawahnya juga ada encapsulation atau bisa dilihat juga dari data-data atau seperti kotak di bawahnya, ya kan? Perbedaannya ada public dan private. Di situ ya terlihat seperti tidak adanya perbedaan. Mungkin ada, tapi sedikit, tidak jauh dari situ gitu. Selanjutnya ada pewarisan dalam PBO. Tuh, mekanisme raus atau kelas. Pewarisan adalah konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kelas baru mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, memudahkan pengembangan perangkat lunak dan pengorganisasian kode. Pewarisan dalam PBO. Contohnya tuh ada hierarki kelas. Pewarisan memungkinkan kelas baru untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas yang ada, menciptakan struktur hierarki yang mempermudah pengembangan perangkat lunak dan meningkatkan raus kode. Contohnya ada di samping. Kendaraan, ada mobil, ada motor, bisa dilihat di situ pembagian dari kendaraan, ya kan? Ada juga itu seperti link, namanya superclass, index atau Luxiol the Shuffle. Selanjutnya ada polymorphisme dalam PBO. Kemampuan objek beradaptasi Polimorfisme memungkinkan objek untuk mengambil banyak bentuk, baik itu secara statis maupun dinamis, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam desain perangkat lunak yang lebih kompleks dan modular. Ada polimorfisme dalam PBO.
contoh statis dan dinamis. Polimorfisme memungkinkan objek mengambil berbagai bentuk melalui metode overloading dan overriding, meningkatkan fleksibilitas program dan memudahkan pengelolaan kode dalam pengembangan perangkat lunak. Contohnya ada overloading, ada overriding. Ada tetradesign atau tetraderange. Sebagian ada kode-kodenya ya kan, ada overriding juga. Di situ sepertinya ada kayak kode atau masukan. Kita masuk abstraksi dalam PBO. Penyederhanaan kompleksitas sistem. Abstraksi adalah proses yang memungkinkan pemrograman untuk menyederhanakan kompleksitas sistem dengan menyembunyikan detail yang tidak perlu dan hanya menampilkan informasi penting bagi pengguna dan pengembang. Ada abstraksi dalam PBO, kelas abstrak dan interface. Abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek menyederhanakan kompleksitas sistem dengan menggunakan kelas abstrak dan interface untuk mendefinisikan struktur tanpa implementasi konkret. Di samping terlihat itu, ada sebagian panah-panah yang menunjukkan sebuah bentuk dari kelas. Bisa dilihat ya teman-teman. Dari atas tadi yang telah saya bacakan, setelah saya jelaskan, mungkin ada sedikit pepatah yang mengatakan, mulailah membangun aplikasi menggunakan pemrograman berorientasi objek untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas Anda. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui gitu kan, kita sebagai anak-anak bangsa harus dapat lebih dalam sekali belajar mengetahui info-info dari yang sebelumnya sedikit, lama-lama menjadi bukit, kata orang kan. Ilmu itu dicari, bukan ilmu yang mencari kita. Kita harus lebih pintar dari digital era zaman sekarang. Gunakanlah gadgetmu, handphonemu, laptopmu, iPadmu sebagai ladang rezeki yang dimana kita dapat membuat sebuah program, membuat sebuah programmer, membuat sebuah Microsoft. Dari situ saja kita dapat memikirkan ke depannya nanti kita gimana. Bisa tidak kita nanti melakukannya? Pasti bisa. Kita harus belajar dan belajar. Supaya apa? Supaya kita dapat ilmu dari hal-hal yang tadinya kita tidak peduli, ke depan nanti kita pasti peduli. Cara kita juga mencari info-info terpenting itu ya menggunakan medsos. Jika kita menggunakan media sosial sebagai tempat positif, kita juga bakal dapat dampak-dampak positifnya terhadap diri kita. Kita bisa lebih belajar, lebih banyak yang kita harus
dalami, memanfaatkan hal-hal baik, yang positif dipelajari, yang negatif ditinggalkan. Mungkin secara era zaman sekarang, kebanyakan mereka menggunakan medsos itu seperti hal pada umumnya, tidak dijadikan sebagai ladang uang atau sebagai penghasilan, walaupun cuma penghasilan samping gitu ya kan. Kita juga harus pandai menggunakan gadget kita. Pemrograman berorientasi objek itu banyak sekali kita dapat pelajari, mulai dari hal kecil, sedang, besar, kita bisa membuatnya. Maka dari itu kita harus belajar dari nol, supaya di dalam proses pertahapan dalam belajar itu kita bisa mengetahui di mana kesalahan, di mana proses yang harus kita tunjukkan kepada dunia. Kesimpulan pemrograman berorientasi objek. Coba teman-teman pikirkan sejenak. Setelah tadi dijelaskan pemrograman berorientasi objek, apakah sudah ada yang disimpan di dalam hati atau di dalam otak? Apa sih yang bakal kita jelaskan ke depannya nanti? Apa sih yang bakal kita pelajari nanti ke depannya? Apa sih yang membuat diri kita harus dapat lebih dalam menggali informasi ini? Itu semua harus dipertanyakan, harus dapat kita bisa mengejar, menjelaskan itu semua. Proses-proses, segala hal yang telah dilalui itu bisa kita pelajari, jika hati itu emang mau tertuju dengan pelajaran. Pemrograman berorientasi objek ini banyak sekali hal-hal yang kita ambil, bisa menjadikan diri kita sebagai seorang programmer, seorang hacker, tapi hackernya yang baik ya, menghack suatu hal-hal yang tidak pantas dipertontonkan di media sosial, itu baru bisa. Di sini ada rekap konsep PBO. Dia itu terbagi menjadi 3. Ada kelas, enkapsulasi, dan pewarisan. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas adalah blueprint yang mendefinisikan atribut dan metode objek. Objek adalah instansi dari kelas yang digunakan untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang didefinisikan dalam kelas awal. Yang kedua ada enkapsulasi data. Enkapsulasi adalah prinsip yang mengamankan data dengan menggunakan akses modifier. Hal ini memungkinkan pemrograman untuk mengatur aksesibilitas data dan metode, meningkatkan keamanan dan integritas perangkat lunak. Ada pewarisan kelas. Pewarisan kelas yang memungkinkan kelas baru untuk mengambil sifat dari kelas yang ada, menciptakan hierarki kelas. Ini dapat memfasilitasi rules kode dan memudahkan pengelolaan sistem yang kompleks dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada rekap
konsep utama dari PBO. Konsepnya tadi ada terbagi dua ya kan, terbagi menjadi tiga, antar lainnya ada 3. Judulnya emang sama, tapi materi yang terbagi itu beda. Ada rekap konsep utama PBO. Polimorfisme, abstraksi, dan pentingnya sebuah PBO. Tadi kita sudah bahas juga kan PBO. Apa singkatannya? Pemrograman berorientasi objek, atau juga bisa disingkat dengan OOP. Organizing OOP, Organizing Opening, atau juga dengan OOP. Singkatannya ada, sama juga isinya dengan pentingnya PBO. PBO itu singkatannya OOP tadi disingkat seperti bahasa Inggris, di dalamnya bahasa Inggris gitu. Rekap konsep utama PBO terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan objek untuk mengambil banyak bentuk yang memperluas fleksibilitas dalam desain perangkat lunak. Ini mendukung pengembangan aplikasi yang dapat beradaptasi dengan berbagai jenis input dan situasi. Yang kedua ada abstraksi. Abstraksi menyederhanakan kompleksitas dengan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Maksudnya itu tidak relevan, tidak asli, berarti ada hal-hal tiruan yang membuat data-data itu seperti tidak pada umumnya, tidak asli pada halnya gitu. Memungkinkan pengembang untuk fokus pada antarmuka dan interaksi. Fokus antarmuka dan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Berinteraksi atau lebih dikenal dengan sebuah kayak organisasi gitu. Lebih kayak memberikan peluang untuk berbicara, berinteraksi dengan teman, dan lebih terbuka. Ini meningkatkan pemahaman dan pengelolaan sistem yang lebih besar dalam PBO. Pentingnya PBO, ya PBO sangat penting. Pemrograman berorientasi objek ini memang sangat penting, yaitu adalah paradigma penting dalam pengembangan perangkat lunak modern ya. Sekarang kan zaman era yang sangat modern. Apa-apa semua gadget, apa-apa semua juga gadget. Aplikasi juga sekarang sudah banyak sekali, apalagi permainan buat anak-anak. Jadi pandai-pandailah menggunakan media sosial, menggunakan gadget itu pandai-pandai. Pengorganisasian kode dan meningkatkan kolaborasi dengan PBO. Pengembang dapat menghasilkan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Dengan PBO, pengembang dapat menghasilkan aplikasi yang lebih terstruktur dan mudah dikelola. Diskusi lebih lanjut, terima kasih dan pertanyaan Anda. Jika ada teman-teman yang bertanya,
jika ada yang kurang paham bisa dipertanyakan di kolom komentar ya. Di sini terakhir ada slide. Di sini juga nampak terlihat seperti memberikan ide, berbicara satu sama lain kan. Nampak di sini kan foto slide terakhirnya. Di situ ada perempuan 4 orang, 1 orang laki-laki, di mana mereka seperti lebih memberikan masukan ide mereka kepada teman-teman sampingan. Mereka lebih berinteraksi secara satu sama lain. Di situ saja sudah terlihat keterbukaan mereka, sangat senang riuh. Dan wanita juga, dia tidak sungkan-sungkan menerima masukan dan saran dari teman-temannya. Di situ terlihat seperti kayak membuat sebuah codingan atau sebuah program gitu kan. Ya, seperti itulah di dalam gambar. Slide yang tadi juga sudah dijelaskan. Mungkin ada sebagian gambar yang belum dijelaskan ya kan. Ini sudah. Pepatah yang lebih dominan ke hal yang positif itu sangat lebih penting dari yang lain. Itu menyuruh kita buat lebih pandai menggunakan media sosial, lebih pandai membuat hal-hal yang bagus gitu kan. Menggunakan hal-hal itu sebagai kunci keberhasilan dari segala hal yang harus kita pelajari, kita tanamkan di hati kita. Kita dapat memulai hal-hal yang baik ke depannya nanti bagaimana. Juga memberikan dampak positif kepada teman-teman kita, orang lain. Kita juga bisa mencari informasi, menggali ilmu. Apapun itu, asalkan positif. Ambillah hal-hal positif, tinggalkan hal-hal yang negatif. Jadi, di sini kita harus lebih detail konsep dasar PBO itu seperti mana, bagaimana. Kita harus mengetahui konsepnya dahulu kan, sebelum kita membuat proses atau melakukan hal lebih. Konsep dasar PBO. Aham. Dah ayah. Konsep. Ayah. Musik tuh nak kecil kalah sikit. Musik nih lagi yang dalam video awak nih jadinya.
Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Tadi sudah dari konsep ya kan. Konsep dasar PBO. Konsep dasar PBO itu sangatlah berarti bagi kita yang tidak tahu gitu kan, kelas dan objek dalam PBO. Kita akan mengulang sedikit lagi supaya kita lebih rinci mengetahui hal-hal tersebut. Definisi kelas, ada contoh analoginya dan komponen kelasnya. Di sini dari 3 hal yang ini kita dapat lebih mengetahui, dapat menyatakan, memanfaatkan info-info itu biar bisa menjadi lebih kuat hati kita, biar lebih tahu bagaimana konsep dasar itu berjalan nanti ke depannya bagaimana gitu kan. Konsep dasar enkapsulasi ini terbagi menjadi 2 gitu kan, tetapi materi mereka atau isinya pasti ada sedikit berbeda gitu kan. Pewarisan, wow, pewarisan ada dibagi menjadi 2, tetapi dari 2 ini bedanya juga pasti ada, tidak jauh dari judul atau materi yang dijelaskan di depan tadi kan. Di sini terdapat contohnya tadi udah Cindy bilang kan, udah saya bilang, ada panah-panah yang menjelaskannya gitu, menjelaskannya. Sebagian dari dalam slide-slide ini berisikan tentang hal-hal yang baik gitu. Maksudnya baik itu baik secara finansial, baik secara formal, baik secara info, tersusun dengan rapi. Setiap per slide itu ada dijelaskan sedikit slide-slide-nya. Pemrograman berorientasi objek. Ya, kita sebagai mahasiswa pendidikan teknologi informasi harus lebih dalam mempelajari dari judul pemrograman berorientasi objek ini. Mana tahu besok kita tamatkan, kita bisa lebih. Oma, besar kali mak suaranya. Dari videoku itu nanti terdengar tuh. Pendahuluan pemrograman web objek.
definisi dan sejarah PBO. Sebelum kita memasuki PBO tadi, itu kita harus mengetahui definisi dan sejarah PBO-nya, ya kan? Harus lebih tahu. Dari singkatan PBO aja kita harus tahu itu apa maksudnya. Baru nanti kita ke isinya, ke konsepnya, prosesnya. Definisi sejarah PBO. Konsep dasar PBO. Wow, terlihat menarik bukan? Kelas dan objek dalam PBO. Tadi juga udah dijelaskan sedikit gitu kan. Ada 3 definisi kelas, ada analoginya dan komponen kelas. Jadi di sini dijelaskan berkali-kali. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami, lebih mengetahui secara lebih ilmiah, singkat. Walaupun juga ada sedikit yang tidak dipaham, nanti bakal dipahamin lagi, bakal dikasih lebih paham lagi. Makanya ada lebih paham, memahami, atau pemahaman. Jadi di sini kita bukan sekedar paham, kita juga harus mengetahui, mempelajari, dan mencari informasi tentang PBO ini. Kita harus lebih pintar. Mengapa? Karena era zaman sekarang lebih mendefinisikan hal-hal seluruhnya itu ke media sosial, baik itu secara nyata, real, di dalam media sosial juga pasti ada. Hal-hal itu kita dapat mengetahuinya dari mana? Jadi kita belajar memahami konsep dasar PBO, pendahuluannya, serta isi-isi dari data-data semua dari konsep dasar PBO ini. Baik secara langsung, secara di media sosial kita belajarnya. Juga di sini pasti banyak yang ingin menjadi programmer, ya kan? Gamers atau hacker. Aduh, jangan sampai dong hacker. Bisa-bisa nanti semua data bakal hilang, dicuri, ya kan? Makanya dari itu kita harus bisa tahu konsep dasar dari PBO. Tadi ada di sini kan dijelaskan data, ya ini enkapsulasi dalam PBO, yang dimana itu ada pengamanan data yang efektif. Di situ dijelaskan juga enkapsulasi adalah prinsip penting dalam pemrograman berorientasi objek. Berarti prinsipnya sangat penting, tidak bisa diganggu gugat, harus lebih teliti yang melindungi data melalui akses modifier, memastikan hanya metode tertentu yang dapat mengakses dan memodifikasi atribut kelas, ya seperti kayak kita menggunakan media sosial nih kan, kita kan harus menggunakan password atau sandi. Di situ kita tidak boleh menggunakan password atau sandi yang bisa dikenali orang secara cepat. Secara pada umumnya itu tidak bisa. Berarti di situ kita harus bisa sulit. Maksudnya kita harus memikirkan sandi atau password yang sulit agar tidak mudah diretas data-data kita gitu. Makanya diciptakan
namanya enkapsulasi dalam PBO. Ada juga ini enkapsulasi dalam PBO, tapi dia itu mengakses modifier dan penerapan. Tadi juga sudah saya jelaskan kan, tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kita lebih memahami hal tersebut supaya dalam hal ini bisa lebih sangat menggali informasi tersebut. Ada enkapsulasi dalam PBO, itu akses modifier dan penerapan. Enkapsulasi melindungi data dalam objek menggunakan akses modifier seperti public, private, dan protected untuk menjaga keamanan dan membatasi akses terhadap atribut dan metode. Baik. Di sampingnya di situ ada sebuah public, private, serta protected. Akses modalitors. Ya. Public itu kayak seperti keterbukaan, terbuka gitu kan. Terbuka dari terbuka ke depannya, maksudnya itu tidak private. Public secara finansial itu semua orang harus tahu info-info yang ada di sini begitu. Ada private. Kalau private ini ya beda. Kayak seperti pribadi. Bukan pribadi sih, lebih ke dominan orang-orang yang mengetahui situ harus yang lebih penting sekali, lebih penting dan penting sekali. Tidak boleh ada itu yang langsung nyelonong, itu tidak bisa ya kan. Ada protected. Di bawah sepertinya kayak ada kode atau apa gitu. Di situ terlihat kan encapsulation atau di bawahnya Kazakhstination. Yang di sebelah sini public dan di sebelah sini private gitu. Itulah tadi enkapsulasi dalam PBO. Enkapsulasi dalam PBO namanya sama, tapi dari tujuan materinya ada juga sedikit berbeda, tapi tujuannya tuh sama, kan? Mulailah membangun aplikasi yang menggunakan pemrograman berbasis objek itu. Bersama pendidikan teknologi informasi, kamu dapat menggali semua informasi yang ada di dalam PBO ini, yang ada di dalam prodi PTI. Kita harus dapat menggali semua hal-hal, harus lebih mengetahui gitu. Ya dari sini aja sudah terlihat kan, pepatah itu membuat diri kita harus kita harus lebih tahu ke depannya nanti gimana. Kita juga harus dapat membimbing teman-teman, membimbing adik-adik kita, membimbing semua agar dapat sama-sama belajar, sama-sama mengetahui dan mempelajari hal-hal yang baik ke depannya nanti bagaimana. Mungkin sebagian orang juga
dapat memilih, buat apa sih ya kan. Tapi kita, bagi orang-orang yang sadar, pasti akan mengetahui apa sih gunanya ini PBO dalam kehidupan sehari-hari. Pasti juga ada sebagian, pasti ada yang mengira nggak guna sih, buat apa, pasti gitu ya kan. Tapi kalau di hati kita ingin mengetahui, juga pasti ada jalannya buat mengetahui hal-hal tersebut kita jalani dengan baik gitu. Pemrograman berorientasi objek ini dapat membuat diri kita lebih mengetahui hal-hal yang pantas kita dapati, kita jalani dengan ikhlas saja, menjalani hal-hal yang baik hidup nanti bagaimana, supaya lancar, tidak ada yang kendala dalam menggali informasi, menggali ilmu. Tidak mungkin hal-hal yang baik tidak datang kepada yang orang baik gitu kan. Itu dia caranya. Kesimpulan pemrograman berorientasi objek itu rangkuman dan praktik belajar. Kita dapat merangkum hal-hal dari PBO ini. Seperti saya bilang tadi kan, kita pelajari sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yaitu seperti itulah ilmu. Semakin kita gali, lama-lama semakin bertambah juga ilmunya. Jika kita diam, tidak akan ada bertambah ilmunya, malahan tambah angin. Angin apa itu? Tidak. Dan praktik belajar. Pemrograman berorientasi objek ini ya pasti tertelusuri di dekat sekolah SMA, SMK. Tetapi itu tergantung dari sekolahnya gitu kan. Tapi tidak mungkin tidak menggunakan laptop. Di situ juga kita bisa mengajarkan pemrograman, codingan. Kita bisa mengajarkan adik-adik nanti adik-adik kita dapat kita terapkan kepada mereka, kita jelaskan hal-hal yang seharusnya kita dapat jelaskan, walaupun itu cuma sedikit, tapi menambah ilmu juga bagi mereka begitu. PBO sangat berguna. PBO ini sangat berguna bagi hal-hal kehidupan sehari-hari jika itu diterapkan dengan baik gitu. Jika kita belajar bareng-bareng, belajar lebih mengenal PBO dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat ada dampaknya bagi kita, sangat jauh sekali. Apalagi jika di sekeliling kita mereka malah mendukung, mereka malah lebih memilih, oh seperti ini, iya saran saya seperti ini, bagaimana dengan ini, gitu. Jadi kalau apa-apa itu pasti lingkungan juga bakal lebih mencantol juga ke hal yang begitu gitu. Itu juga tergantung dari teman-teman sekeliling, apakah mereka mendukung atau tidak. Kalau mendukung ya alhamdulillah, bagi tidak mungkin juga doain bisa gitu kan. Konsep PBO ini banyak sekali gunanya.
walaupun juga ada kelebihan dan kekurangan gitu. Tapi kalau dalam PBO ini kelebihannya banyak sekali, sehingga dari situ kita dapat telusuri apa sih kekurangan PBO, apa kelebihan PBO gitu kan. Baik, kita akan menjelaskan yang mana lagi. Pendahuluan. Pendahuluan objek. Mungkin di slide yang paling bawah tadi kita akan melanjutkan ke slide ke atas. Mungkin jika ada yang kurang atau gimana gitu kan. Pendahuluan. Dari pendahuluan pemrograman objek saja kita sudah tahu. Ya, kita harus lebih memilih mendefinisikan sejarah PBO, bisa lebih harus menjelaskan gitu kan, dapat memahami poin-poin yang ada di dalam PT ini. Abstraksi dalam PBO. Abstraksi dalam PBO. Oh iya, tadi abstraksi ini mungkin sedikit dijelaskan ya kan. Abstraksi dalam PBO yaitu penyederhanaan kompleksitas sistem, yang dimana abstraksi adalah proses yang memungkinkan pemrograman untuk menyederhanakan kompleksitas sistem dengan menyembunyikan detail yang tidak perlu, yaitu menampilkan informasi penting bagi pengguna dan pengembang. Sebagai halnya abstraksi dalam PBO ini, yaitu hal-halnya itu harus benar-benar benar gitu. Dalam konteks harus lebih fakta, tidak boleh dibuat-buat gitu kan. Dia juga menampilkan informasi, berarti menyederhanakan kompleksitas sistem, detail yang tidak perlu, atau sistem kompleksnya itu sistem dengan menyembunyikan berarti ada hal yang lebih tidak bisa diganggu gitu, hanya menampilkan informasi penting bagi pengguna dan pengembang. Menampilkan informasi penting bagi pengguna dan pengembang. Ya, berarti di sini saja kita sudah tahu PBO ini sangatlah berarti bagi kalangan masyarakat yang ada, terkhususnya itu pasti pendidikan teknologi informasi dan TI. Hal-hal yang begini juga harus bisa kita menangani gitu. Kita juga sebagai manusia ya harus lebih pintar lah begitu kan. Pintar dalam apa? Dalam segi apa? Pasti banyak ya kan. Harus lebih pandai minimalisir, pandai memilah, memikirkan dan menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut pantas tidak gitu kan.
bisa tidak gitu. Jadi abstrak dalam PBO itu tadi ada 2 ya kan, yang di bawahnya ada abstrak dan interface. Ada juga sudah dibilang semakin lama dijelaskan, semakin kita harus lebih mengetahui gitu. Semakin dijelaskan, baiknya kita dapat ya memikirkan apakah itu bisa, apakah itu sangat berarti begitu. Terlalu banyak yang dipikirkan, tapi kalau tidak dipikirkan, bagaimana kita dapat mengisi hal-hal tersebut begitu kan? Mencari hal-hal yang baik, menciptakan hal-hal yang baik atau lapangan mencari, menguji dan menyamakan konsep utama PBO. PBO ini sangat penting bagi kita. Jadi teman-teman, kakak-kakak kalian, semua kita harus tahu ya kan, bagaimana itu bisa terjadi, itu bisa terorganisasi, bisa terpikirkan dan bisa dilanjutkan begitu. Kita juga sebagai hal yang baik juga kedepannya nanti bagaimana harus lebih memilih bagaimana maksudnya ya, harus pandai menggali-gali info. Maka gunakanlah konsep media sosialmu itu dengan hal baik. Gunakanlah sebagai ladang uang. Kita juga bisa menjadi itu dari PBO ini, jadi programmer, itu juga menghasilkan uang begitu kan. Pokoknya kita harus bisa pintar dalam konsep utama PBO ini. Konsepnya, tujuannya, hasilnya, emang kita harus dari nol mempelajarinya begitu kan. Jika mungkin ada yang lebih kurang, saya Cindy Yuliani ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada kakak-kakak atau teman-teman, bapak yang menjelaskan mungkin sedikit ada kesalahan berbicara atau bagaimana. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika nanti ada pertanyaan kembali, bisa dipenuhi kolom komentarnya. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.